Jadi jangan merasa dah belajar ilmu hikmah, perjalanan dah nak ke alam jabarut, alam malakut. Padahal yang ini belum bisa menghilangkan dari dari nafsu kita. Kan masih banyak sekarang. Muna banyak duit beli motor, dari mulai merek ini sampai merek ada bersusun motor tuh. Tapi nak dikeluarkan sayang. Saking sayangnya, saking cintanya tadi itu. Tapi yang bahaya tadi itulah cintanya karena ainnya tadi itu. Tapi kalau cinta masih karena manfaatnya, kita arahkan kepada manfaat yang benar-benar untuk mencapai ridha Allah SWT. Itu berarti udah kita simpan di tangan pada tempatnya, bukan di hati. Tapi kalau yang kelas yang pertama tadi, itu berarti terjahil tuh. Karena ainnya yang dicintainya, ain yang disayanginya, sehingga untuk kebutuhan dia aja tidak mau ngeluarkan duit tuh. Tapi ngitung tiap waktu, dihitung terus. Itu saking cintanya tadi itu. Munada seperti itu. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, hati-hati ya, untuk mendekatkan paham lagi, ada kisah lagi. Ya. Kalau dalam bahasa kitab ini, kisah ini untuk mendekatkan paham. Ya. Tahu dengan Rasulullah nih, Nabi yang istimewa. Ya. Masalah sebelum terjadi dia dah tahu. Tapi ada kala waktunya dia kena tipu. Makanya mungkin kita tadi dah mulai rasanya nak berzikir 2-3 puluh, rasa berjalan megang tungkat aras, hati-hati itu. Nabi, kelas Nabi masih. Kisahnya begini. Ada sekumpulan orang tuh mau masuk Islam. Kata Nabi, boleh ada masuk Islam. Masukkan Islam. Cuma kata sekelompok tadi, kami ini tidak ada diam, ini tidak ada tempat. Kata Nabi, tanya sahabat, ada katanya di kandang keledai, kandang unta itu, kepong yang tempat-tempat unta itu. Nak apalah, kata orang itu kan, kata orang nyosi Islam tadi itu. Jadi tidurkanlah di situ. Sekali sampai siang, dengan keledai-keledainya ditutup lah. Kelompok tadi itu, dibohongnya Nabi, bukan nak masuk Islam, nak betul-betul taat kepada Allah dan Rasul, tapi nak curi. Karena tipu. Jadi apa kelas kita ni? Bawa nak sikit-sikit ke alam apa? Alam jabarut. Jadi kita ambil bahasa kitab aja lah. Yang ini aja lah. Berarti betul kata kitab tu bahwa ada hal yang lebih penting, ada hal yang lebih utama daripada kita ingin tahu apa sih yang ada di sisi Allah SWT. Lebih baik kita yang ini, yang tentang Quran tadi, mengingatkan bahwa kadang-kadang kita ini ditiupkan oleh setan itu bisikan-bisikan, bayangan-bayangan ataupun lintasan hati untuk melakukan sesuatu hal yang maksiat. Tapi untuk orang yang beriman, yang bertakwa tadi itu, yang sampai tingkatannya ihsan tadi itu, syarat takwa yang batin itu kan ihsan, maka Allah akan pasti menghendaki diingatkannya, kau ni salah. Karena Nabi pun pernah demikian juga. Nabi, sekelas Nabi pun masih diingatkan. Ketika datang Abdullah bin Maktum yang buta tuh, rombongan tuh yang nak masuk Islam tuh, menghadap Nabi, sehingga Nabi itu, karena tadi pejabat-pejabat Arab nih kan orang-orang yang yang istimewa lah istilahnya. Mungkin kita itu datangnya pun pakai pajero, itu yang diladeni oleh Nabi. Sedangkan si Abdullah bin Maktum dah matanya buta sebelah kan, nak ngadap Nabi, nak nanya agama. Nabi berpaling muka masam. Tapi karena Nabi orang bertakwa,
kan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tuh kan, ditegur. Nah, inilah keutamaan orang yang beriman dan bertakwa. Pasti Allah ingatkan kita atas kesalahan tadi, akan ditampakkan kekeliruan kita. Nah, makanya kalau pelajaran kita kemarin, ketika timbul lintasan hati yang jahat, sadar kita pending. Cepat-cepat kita astagfirullahaladzim, kembali kepada Allah. Insya Allah. Jadi apa tadi yang dilintaskan hati itu tidak dihitung dengan maksiat.